Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya, Dwi Anggoro. Hari ini, teman-teman, kita akan belajar bersama-sama tentang e-registration, tentang tata cara pendaftaran nomor pokok wajib pajak secara online. Baik, kita langsung saja masuk tentang bagaimana cara daftar NPWP secara online. Jadi teman-teman yang pertama buka di Google Chrome atau di Mozilla Firefox atau Internet Explorer atau browser apapun yang ada di HP atau ada di komputer teman-teman sekalian. Kemudian ketik IREG pajak gitu aja ya, IREG pajak. Nanti otomatis di hasil pencariannya akan muncul alamat IREG pajak, yaitu ireg.pajak.go.id. Ini adalah website resmi milik Direktorat Jenderal Pajak untuk pendaftaran NPWP baik orang pribadi maupun untuk badan. Setelah itu kita klik link tersebut. Jangan salah ya, linknya yang valid, yang resmi adalah ireg.pajak.go.id. Kita klik. Setelah itu nanti akan dibawa ke halaman utama yang muncul seperti ini, email atau NPWP, password, captcha atau kode keamanan, kemudian login. Ini kalau sudah punya akun IREG pajaknya ya, tapi kalau belum punya, teman-teman sekalian harus daftar dulu. Di sini ada belum punya akun sama lupa password. Ini lupa password kalau misalnya teman-teman sudah memiliki akun IREG pajak, namun lupa passwordnya untuk login, nah nanti bisa pilih lupa password. Tapi kalau misalnya belum registrasi atau belum punya akun IREG pajak, nanti pilih dulu untuk daftar. Ini kita sepintas saja, kita pilih belum punya akun, kemudian pilih daftar. Nah nanti akan masuk diarahkan ke tampilan seperti ini. Nanti silakan masukkan alamat email yang teman-teman miliki. Jadi sebelum kita daftar atau registrasi akun IREG pajak ini, maka kita harus punya dulu alamat email yang aktif, karena nanti akan dikirim ke emailnya link aktivasi untuk akun IREG pajaknya. Nah, di sini teman-teman nanti masukkan alamat email yang aktifnya apa, misalnya Dwi Anggoro 654321@gmail.com. Kemudian kode keamanan UNO. Kemudian klik daftar. Nah, ini teman-teman sekalian, saya sudah daftar akun sebelumnya. Saya sudah sempat daftar akun untuk bahan kita belajar ini. Jadi nanti kalau teman-teman untuk langkah 1 dan 2 ini silakan saja, kalau misalnya belum punya akun silakan dipraktekkan, tapi jangan sampai diselesaikan nanti ya untuk pendaftaran NPWP-nya. Kalau misalnya mau belajar nggak masalah. Nanti setelah ini daftar, nanti akan dikirim link pendaftarannya ke alamat email kita. Setelah itu nanti kita buka alamat email kita apa. Misalnya kalau ini Dwi Anggoro 654321@gmail.com. Nanti saya buka email saya, di inbox cari email dari IREG pajak. Setelah itu nanti diklik link pendaftaran atau link aktivasinya. Setelah nanti diklik, nanti akan diarahkan lagi masuk ke website. Nanti di situ kita diminta untuk mengisikan nama lengkap sesuai dengan KTP. Ingat ya, nama lengkap sesuai dengan KTP, dan diusahakan huruf kapital semua, dan jangan sampai salah, harus sesuai dengan nama yang tertera di KTP. Kemudian memasukkan password yang mau dibikin apa, dan seterusnya. Nanti tinggal diikuti kolom-kolom yang ada di form pendaftaran tersebut. Nanti setelah itu selesai, nanti teman-teman bisa masuk lagi ke website yang ini. Setelah punya akunnya,
Oh iya, tadi ketika pendaftaran nanti juga akan diminta memilih pertanyaan. Itu misalnya kayak pertanyaannya itu, misalnya kayak sekolah pertamanya apa atau binatang peliharaannya apa dan seterusnya. Itu nanti fungsinya untuk verifikasi ketika teman-teman lupa password. Nanti ketika teman-teman klik lupa password ini sudah punya akun misalnya, kemudian pilih lupa password, diklik lupa password ini, nanti di sini disuruh memasukkan alamat email yang digunakan untuk terdaftar di akun IREK pajaknya apa. Kemudian nanti di sini ada pilih pertanyaan, apa nama hewan peliharaan Anda. Nah, ini pertanyaannya adalah pertanyaan yang teman-teman pilih ketika daftar akun IREK pajak yang pertama kali tadi. Jadi setelah tadi memasukkan alamat email, kode CAPTCA, klik daftar, nanti akan ada link aktivasi yang dikirim ke email, dibuka emailnya, diklik link aktivasi yang ada di email tersebut, nanti akan diarahkan ke website untuk pendaftaran akun IREK pajaknya. Nanti di sana mengisi nama lengkap sesuai dengan KTP, kemudian password yang dibikin, dan nanti juga di sana harus memilih pertanyaan ini, apa nama hewan peliharaan atau apa nama SD Anda. Nanti pilih salah satu. Ini fungsinya nanti akan untuk konfirmasi ketika teman-teman lupa password. Nanti teman-teman harus memilih pertanyaan mana yang teman-teman pilih ketika daftar akun IREK pajak dulu, sama jawabannya apa. Nanti diperhatikan juga jawabannya, huruf besar kecilnya di depan, atau misalnya apa nama peliharaan, apa nama hewan peliharaan Anda, misalnya kucing Persia. Nah, nanti harus benar-benar diingat tuh, kucing Persia itu penulisannya apakah huruf kecil semua atau huruf kapital semua, atau kucing K-nya besar, Persia P-nya besar, kemudian pakai spasi apa enggak. Nah, itu harus diingat. Jadi nanti ketika lupa password, nanti akan ditanyakan kembali pertanyaan yang tadi itu. Misalnya apa nama hewan peliharaan Anda, jawabannya apa, kemudian CAPTCA, kode keamanannya diketik di sini, FMUKF3, kemudian klik reset. Nanti otomatis akan dikirim ke alamat email kita link untuk reset atau ubah password, seperti itu. Baik, ini karena saya sudah daftar dulu sebelumnya supaya kita bisa, teman-teman kita semua bisa sama-sama belajar, tidak memakan waktu terlalu lama. Jadi saya sebelumnya sudah daftar akun dulu, walaupun saya sudah punya NPWP ya, tapi saya daftar akun ini supaya nanti kita bisa belajar bersama-sama. Ini saya coba login nanti supaya tahu isi menu-menunya apa. Di sini saya daftar pakai email saya yang ini. Kemudian masukkan password yang kita bikin ketika daftar dulu. Kemudian CAPTCA atau kode keamanannya kita sesuaikan. Besar kecilnya tolong diperhatikan juga. Q besar, R besar, R kecil, J kecil. Kemudian login. Nah, nanti tampilan pertama yang muncul seperti ini. Kemudian tadi jangan lupa juga ya, ketika daftar tadi, ketika daftar akun tadi yang pertama kali itu kan diminta untuk memasukkan alamat email, kemudian nanti akan dikirim link aktivasi ke email kita. Nanti ketika kita klik link aktivasi tersebut, nanti kan kita harus mengisi lagi tuh nama sesuai KTP-nya apa dan seterusnya. Nanti harus dipilih juga ya, kalau mau daftar untuk orang pribadi nanti diklik orang pribadi, kalau pilih badan nanti diklik untuk badan, kemudian dimasukkan. Kalau untuk badan misalnya nanti kan setelah dikirimi link aktivasi ke email, diklik link aktivasinya, kemudian nanti dicentang orang pribadi atau badan, dicentang yang badan kalau badan, kalau orang pribadi centang yang orang pribadi. Misalnya kalau di sini saya kan udah daftar untuk orang pribadi. Nah, di sini ada keterangannya orang pribadi. Kalau badan, jadi ketika daftar tadi pertama kali nanti dicentangnya pilih yang badan, kemudian memasukkan nama badannya apa, misalnya Anggoro Jimbaran atau apa misalnya, seperti itu, sesuai dengan yang tertera di akte pendirian atas badan usaha tersebut. Kalau ini saya contohkan yang pertama ini untuk pendaftaran NPWP untuk
orang pribadi. Tadi setelah login, tampilan yang muncul pertama kali adalah seperti ini. Ini untuk tata cara pendaftaran NPWP orang pribadi ya. Wajib pajak orang pribadi, di sini saya masukkan nama saya Dwi Anggoro. Kemudian akan tampil seperti ini. Yang pertama di kategori wajib pajak. Nah, ini silakan dipilih apakah masuk untuk orang pribadi atau wanita yang telah hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim, HB ini hidup berpisah, atau istri dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, PH pisah harta, atau MT, istri memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dari suami. Jadi kalau untuk wanita yang sudah menikah, dia dibolehkan untuk menggunakan NPWP suaminya, artinya bergabung dengan NPWP suaminya. Tapi kalau seandainya antara suami dan istri tersebut melakukan pemisahan harta, ada perjanjian pisah harta, maka si istri di sini bisa mendaftar untuk memiliki NPWP sendiri. Atau kalaupun tidak melakukan pemisahan harta, misalnya si istri ingin melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya, maka dia memilih untuk MT, seperti itu. Atau misalnya, mohon maaf, misalnya ada wanita yang sudah berpisah dari suaminya, misalnya cerai gitu, misalnya untuk janda, maka dia kalau mau untuk memiliki NPWP, maka nanti dia memilihnya adalah ini, wanita yang telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. Seperti itu. Kalau untuk laki-laki, baik yang belum menikah ataupun sudah menikah, nanti pilihnya untuk orang pribadi di sini. Ataupun juga misalnya ada wanita yang belum menikah, nanti untuk pendaftaran NPWP-nya nanti pilihnya ke orang pribadi ini, seperti itu. Jadi di sini kita contohkan untuk diklik yang orang pribadi. Kemudian status pusat atau cabang, ini kita pilih untuk pusat, seperti itu ya. Kemudian kewarganegaraan, kita WNI ya, warga negara Indonesia. Kalau nanti dia WNA, nanti otomatis akan disuruh memasukkan nomor paspor dan nomor kitasnya. Tapi di sini kita contohkan untuk WNI. Setelah itu kita pilih WNI, nanti kita akan diminta untuk memasukkan nomor validasinya adalah nomor KTP dan nomor KK. Nah, di sini saya sudah punya NPWP ya, jadi saya tidak bisa mencontohkan lebih jauh sebenarnya, tapi kurang lebih seperti itu. Ini fungsinya validasi. Kalau dulu, nanti kalau misalnya teman-teman daftar NPWP melalui online ini, kalau dulu itu harus upload foto KTP seperti itu ya. Tapi kalau sekarang di sistem direct pajak ini, dia ketika memasukkan nomor KTP dan nomor KK ini sudah ketika divalidasi sudah valid, ketika dicek di sini sudah valid, maka dia tidak perlu lagi untuk mengupload KTP ataupun KK-nya, seperti itu. Ini tadi setelah saya coba cek untuk memasukkan nomor KTP dan nomor KK, kemudian memasukkan kode keamanan CAPTCHA, kemudian saya cek, ini ternyata tidak bisa teman-teman sekalian karena saya sudah memiliki NPWP sebelumnya. Jadi sebenarnya kalau mau lebih real langsung itu mencontohkannya menggunakan akun milik seseorang yang memang belum memiliki NPWP. Tapi karena saya sudah memiliki NPWP, maka ketika validasi nomor KTP dan validasi nomor KK ini, ketika dicek di sistemnya ini, dia munculnya bahwa yang bersangkutan sudah memiliki nomor pokok wajib pajak, jadi tidak bisa dilanjutkan. Jadi NPWP itu peruntukannya adalah satu orang itu hanya satu NPWP. NPWP itu baru kalau misalnya sudah memiliki NPWP, itu NPWP hanya boleh dihapuskan ketika yang bersangkutan pindah kewarganegaraan atau meninggal dunia, atau juga misalnya NPWP-nya double, maka salah satu NPWP-nya itu bisa diajukan untuk dihapuskan NPWP-nya. Tapi kalau misalnya sudah punya NPWP tapi kartunya hilang atau
ketika pertama kali daftar NPWP dulu kartunya belum sampai, kan ketika daftar NPWP itu kan dikirim ya kartu NPWP-nya oleh kantor pajak tempat terdaftar ke alamat sesuai dengan alamat KTP. Tapi misalnya kartu NPWP-nya kita belum terima atau hilang dan lain-lain, itu bukan bikin kartu NPWP baru, tapi cukup mengajukan cetak ulang kartu ke kantor pajak terdekat. Kalau untuk cetak ulang kartu bisa dimohonkan ke kantor pajak terdekat dari tempat domisili kita. Misalnya kita KTP-nya KTP Jakarta, tapi sekarang berdomisili di Bali. Kemudian kartu NPWP-nya hilang. Nah, untuk cetak ulang kartu ini tidak perlu kembali ke Jakarta dulu, tapi cukup bisa mengajukan permohonan cetak ulang kartu ke kantor pajak yang terdekat dari domisili kita sekarang. Kalau misalnya di Bali, berarti yang terdekat dari rumah teman-teman sekalian di mana. Selama kartu NPWP-nya teman-teman sekalian itu statusnya masih aktif atau masih normal. Kalau sudah non-aktif atau non-efektif, itu harus diajukan dulu pengaktifan kembali ke kantor pajak terdaftarnya. Jadi kalau untuk kartu NPWP-nya non-efektif atau mungkin lebih gampang dipahaminya non-aktif kartu NPWP-nya, maka kalau mau cetak ulang kartu harus dimohonkan dulu untuk diaktifkan kembali nomor NPWP-nya ke kantor pajak tempat terdaftarnya. Setelah diaktifkan kembali nomor NPWP-nya, baru bisa cetak ulang kartu di kantor pajak terdekat dari domisili wajib pajak tersebut, seperti itu. Ini karena saya sudah punya NPWP, maka ketika validasi nomor KTP dan nomor KK ini, dia tidak bisa melanjutkan ke step selanjutnya, teman-teman sekalian. Jadi mungkin saya akan mencontohkan lewat file PDF saja ya, tapi nanti ini mungkin versi yang lama. Jadi nanti kita menyesuaikan saja. Ini saya ada versi yang lama, cuman kurang lebih sebenarnya sama isinya. Ini untuk versi yang lama. Tadi kan kalau di aplikasi kita memilih memasukkan orang pribadi, kemudian pusat, kemudian di sini nanti nama ini nanti otomatis. Nama wajib pajak ini nanti otomatis sama dengan yang kita isikan ketika kita daftar akun IREK pajak tadi. Ini kalau saran saya juga untuk gelar depan dan gelar belakang tidak perlu diisi. Kemudian nanti kolom yang ini memasukkan tempat tanggal lahirnya. Misalnya di sini Banten, tanggal lahirnya ini diisi, tempat tanggal lahir, status pernikahan, kebangsaannya, kemudian nomor telepon. Kemudian ketika diklik next tadi, nanti otomatis akan masuk ke kolom seperti ini, sumber penghasilan utama, apa, seperti itu, apakah sehubungan dengan pekerjaan, artinya sebagai karyawan swasta, atau pegawai negeri, atau TNI Polri, atau pegawai BUMN, ini berarti dia sebagai pekerjaan dalam hubungan kerja. Di sini ada pilihannya sebagai PNS atau sebagai TNI Polri atau pegawai swasta dan seterusnya. Atau memiliki kegiatan usaha atau usahawan, misalnya punya warung atau toko kelontong atau apa. Nanti dipilih di sini kegiatan usahanya apa, nama tokonya apa misalnya kalau punya, kemudian punya karyawan atau tidak, dan seterusnya. Atau melakukan pekerjaan bebas, dicentang di sini pekerjaan bebasnya apa, dan seterusnya. Kemudian diklik next. Nah, ini yang paling penting ya Bapak Ibu sekalian, juga isikan sesuai dengan KTP kamu. Nah, ini nanti silakan diisikan alamat tempat tinggalnya sesuai dengan KTP, jalan. Di sini diisikan jalannya apa. Nanti kalau
di KTP-nya misalnya Jalan Uluwatu nomor 4, nanti nggak perlu ditulis lagi jalan ya, tapi nanti langsung aja jalan, di sini tulis langsung Uluwatu, seperti itu. Kemudian nomor 4-nya diisikan di sini di bagian kolom nomor 4 diisikan 4, RT RW kalau ada silakan diisi, kalau nggak ada diisi 000 saja. Kemudian kode wilayah nanti diklik kode wilayahnya, nanti akan muncul di sana. Silakan teman-teman nanti ketikkan nama kelurahannya apa, kemudian nama kecamatannya apa, kemudian diklik cari, nanti akan muncul. Setelah itu nanti dipilih, nanti ini akan terisi otomatis. Terisi otomatis, kode wilayah ini akan terisi otomatis ketika setelah diklik cari ini, nanti disuruh memasukkan nama kelurahan, nama kecamatan, diklik cari. Nanti setelah itu muncul nama kelurahan dan kecamatan sesuai dengan KTP Bapak Ibu sekalian, kemudian diklik pilih, nanti akan otomatis ini terisi sendiri. Terisi sendiri ini semua, kemudian nanti tinggal dimasukkan nomor telepon, kemudian nomor handphone. Ini nomor telepon kalau nggak ada, misalnya hanya punya nomor handphone, nanti silakan dimasukkan nomor handphonenya. Jadi disamakan aja nomor telepon diisi nomor handphone diisi nomor handphone, dan diklik next. Di sini alamat domisili atau KTP nanti dipilih sama dengan alamat tempat tinggal. Nanti kalau kita diklik centang ini, nanti otomatis di sini akan terisi sesuai dengan yang kita isi sebelumnya, jadi nggak perlu mengetik ulang. Nah itu juga penting kalau untuk karyawan swasta, pegawai negeri, TNI, Polri, nanti harus diisi sesuai dengan alamat KTP ya. Jadi nanti terdaftarnya NPWP-nya itu sesuai dengan KTP-nya. Tapi kalau misalnya sebagai usahawan atau pekerjaan bebas, nanti untuk pendaftaran NPWP-nya nanti bisa diikutkan ke tempat kedudukan usaha atau pekerjaan bebasnya. Misalnya KTP Jakarta, tapi memiliki usaha toko kelontong di Kute misalnya. Nah nanti untuk pendaftaran NPWP-nya, nanti untuk alamat domisilinya bisa diisikan dengan alamat domisili tempat usahanya itu. Jadi nanti terdaftarnya bukan di Jakarta tapi di kantor pajak di Bali, atau kalau Kuta itu wilayahnya kantor pajak Bandung Selatan, seperti itu. Khusus untuk usahawan atau pekerjaan bebas ataupun juga untuk badan ya. Seperti itu. Nanti setelah diisi ini dicentang sama dengan KTP, diklik next, nanti akan otomatis seperti ini. Isikan alamat usaha, nanti di next aja, nggak usah diisi kalau teman-teman sekalian bukan sebagai usahawan atau hanya sebagai pegawai swasta, karyawan swasta, atau sebagai pegawai negeri TNI Polri, nanti tidak perlu mengklik alamat usaha karena tidak memiliki usaha. Kalau misalnya tidak memiliki usaha ya. Kemudian step selanjutnya masukkan jumlah tanggungan kamu apabila berkeluarga. Apabila belum berkeluarga diisikan dengan 0. Tanggungan di sini adalah tanggungan anak ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau istri, misalnya suami laki-laki sudah menikah, maka tanggungan istri itu melekatnya di status kawinnya, itu sudah menjadi tanggungan. Tapi kalau untuk jumlah tanggungan di sini yang dimasukkan adalah jumlah anaknya, misalnya 1, 2, 3, 4, nanti silakan dimasukkan. Kemudian kisaran penghasilan per bulan nanti silakan dipilih apakah kurang dari 2 juta atau 5 sampai 9,9 juta atau 2 sampai 4,9 juta dan sampai 20 juta atau lebih per bulan. Di sini sebenarnya kalau untuk penghasilan tidak kena pajak PTKP itu adalah 4,5 juta per bulan. Jadi ketika sebagai pegawai swasta atau karyawan swasta dan yang sehubungan dengan pekerjaan, artinya dia bekerja kepada instansi atau kepada perusahaan, itu sebenarnya ketika penghasilan yang dia miliki sama dengan atau di bawah 4,5 juta per bulan, dia belum wajib untuk ber-NPWP karena sebenarnya dia pajaknya masih 0 atau masih nihil. Namun seandainya dia memilih untuk mendaftarkan NPWP, apakah boleh? Boleh-boleh saja. Nanti misalnya dia penghasilannya dalam sebulan 2 juta. 2 juta itu kan di bawah PTKP, di bawah 4,5 juta per bulan. Nanti dia pilih di sini,
Tapi nanti ketika dia sudah memiliki NPWP, maka dia tetap harus melaksanakan kewajiban perpajakannya, yaitu yang berupa lapor SPT tahunan, walaupun nanti pajaknya nihil, tapi tetap harus wajib lapor tiap tahunnya. Kalau untuk orang pribadi, batas pelaporan untuk SPT tahunan itu adalah tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Jadi mulai 1 Januari tahun berikutnya sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya. Misalnya tahun 2020, berarti laporan SPT tahunannya adalah mulai 1 Januari sampai dengan 31 Maret tahun 2021. Setelah diisi ini diklik next. Oke. Nah, ini kalau untuk yang dulu itu kita harus di sistem yang dulu ini kita harus mengunggah foto KTP dan lain-lain seperti itu ya. Namun kalau untuk di sini ada ya upload KTP di sini. Namun kalau untuk yang sekarang irek.pajak.go.id yang sudah di update yang sekarang itu ketika tadi di awal ketika kita mengisi nomor KTP dan nomor KK kemudian dicek sudah valid atau sesuai dengan database yang ada di Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan data kependudukan, maka nanti tidak perlu lagi untuk mengupload KTP di sini. Nah, ini yang poin yang diberikan kemudahan kepada kita semua, dia tidak perlu lagi mengupload foto KTP, karena ketika kita sudah divalidasi nomor KTP dan nomor KK-nya sesuai, maka itu sudah dianggap memenuhi pembuktiannya seperti itu. Tinggal nanti ketika dikirimi NPWP, kan nanti setelah selesai semua, nanti kan akan ada NPWP kan akan dikirim ke alamat sudah alamat KTP kita. Nanti tinggal untuk validasi alamat aja, apakah alamatnya valid atau tidak seperti itu. Kemudian nanti pilih benar dan lengkap untuk checklist. Nah, nanti juga kalau di sistem yang terbaru atau yang update itu nanti akan di situ juga ada teman-teman harus mencentang juga nanti seperti saya telah memahami segala ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, atau saya telah saya kurang agak lupa detailnya seperti apa pernyataannya. Yang pasti nanti teman-teman di sistem yang terbaru itu nanti di situ ada yang harus dicentang terkait dengan bahwa teman-teman telah secara sadar dan memang telah mengetahui apa saja kewajiban-kewajiban yang melekat kepada yang bersangkutan ketika telah memiliki NPWP. Jadi nanti nggak ada alasan, misalnya daftar NPWP, kemudian, oh saya nggak tahu nih, kalau ternyata ketika memiliki NPWP itu harus laporan pajak tiap tahun, atau kalau dia sebagai usahawan UMKM, dia tiap bulan harus bayar pajak 0,5% dikalikan omset. Nah itu, maka ketika teman-teman sudah mencentang pernyataan yang tadi itu ketika daftar NPWP lewat online, maka teman-teman harus pelajari dulu apa kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang dimiliki oleh wajib pajak ketika sudah memiliki NPWP. Jadi nanti ke depannya kita ketika sudah memiliki NPWP dapat mengikuti aturan yang ada seperti itu. Kemudian kalau tadi sudah, nanti di sini akan diarahkan ke tampilan seperti ini masih sama, nanti ada minta token. Nanti kalau sudah seperti ini, minta token, diklik, nanti kemudian ada disuruh memasukkan kode keamanan di sana, kode CAPTCHA seperti yang di awal tadi, mirip-mirip seperti itu. Nanti akan kode tokennya akan dikirim ke alamat email kita. Nanti dibuka emailnya, kemudian di copy nomor tokennya itu berapa, dan diklik kirim permohonan. Nah ini, nanti ketika kita sudah diklik minta token, nanti akan muncul seperti ini, masukkan kode CAPTCHA, JEHFMQ, submit, kemudian akan token berhasil terkirim ke email apa. Nah ini berarti sudah sukses, email tutup, ini diklik tutup, nanti setelah itu buka emailnya, kemudian akan muncul alamat tokennya berapa, nanti di copy tokennya, setelah itu kirim permohonan, kembali ke yang tadi, di website yang tadi, kirim permohonan. Setelah itu di sini surat pernyataannya telah memperoleh informasi yang jelas dari Direktorat Jenderal Pajak bahwa wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan. Telah menerima penjelasan
Nah, ini tentunya kalau teman-teman daftarnya lewat online, ya berarti teman-teman harus proaktif ya, kan karena memang secara online berarti tidak bisa bertatap muka langsung dengan petugas pajak untuk memperoleh penjelasan tentang hak dan kewajiban ketika memiliki NPWP, maka kita harus proaktif sebelum memiliki atau daftar NPWP harus pelajari dulu apa saja kewajiban-kewajiban ketika kita sudah memiliki NPWP seperti itu. Kalau sudah dicentang, kemudian isi token tadi yang sudah dikirim ke email, di copy atau diketik di sini, kemudian klik kirim. Nanti setelah diklik kirim, maka nanti teman-teman akan, kalau di sistem yang terbaru sekarang sesuai dengan Perdirjen 04 tahun 2020, itu nanti NPWP-nya akan langsung terbit atau terkirim ke alamat email kita, untuk nomor NPWP-nya. Jadi tadi setelah diklik kirim selesai permohonannya, nanti akan langsung dapat balasan ke email kita, nomor NPWP-nya kita berapa dan seterusnya. Namun itu masih dalam tahap verifikasi, teman-teman. Nanti kalau sudah diverifikasi walaupun masih dalam tahap verifikasi, tapi nomor bentuknya seperti kartu yang dikirim ke alamat email kita itu sudah bisa digunakan untuk pelaksanaan administrasi yang teman-teman butuhkan, misalnya untuk melamar kerja atau untuk pinjaman ke bank atau dan lain-lain, itu sudah bisa digunakan walaupun itu masih dalam tahap verifikasi seperti itu. Cuman nanti jangan lupa, nanti kalau misalnya sudah memiliki NPWP harus dilaksanakan kewajiban-kewajiban kita memiliki NPWP, karena fungsi NPWP itu bukan untuk melamar kerja, bukan untuk mengajukan pinjaman ke bank, bukan untuk mengajukan leasing dan lain-lain, tapi yang namanya kartu NPWP itu adalah fungsinya untuk nomor identitas dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Nah, itu adalah fungsi utamanya. Sedangkan yang lain-lainnya ketika digunakan untuk persyaratan administrasi yang lainnya, itu adalah tambahan-tambahannya. Seperti itu. Jadi kalau sudah punya NPWP nanti, maka tidak cukup hanya dikantongin di dalam dompet saja, namun juga harus dilaksanakan kewajiban-kewajiban perpajakannya. Seperti itu. Nanti kalau sudah menerima email konfirmasi nomor NPWP-nya berapa, nanti untuk kartu NPWP-nya itu akan dikirim oleh kantor pajak tempat terdaftarnya, di mana nanti akan dikirim ke alamat KTP, bukan ke alamat domisili ya. Misalnya terdaftarnya di kantor, misalnya saya KTP-nya KTP Jakarta, tapi saya tinggalnya di Bali. Nanti kan otomatis kalau saya sebagai pegawai negeri misalnya, kan itu sehubungan dengan pekerjaan, berarti nanti NPWP-nya saya itu terdaftarnya sesuai dengan kantor pajak yang ada di KTP saya. Misalnya KTP saya KTP Jakarta, berarti ini akan terdaftar di kantor pajak yang ada di Jakarta. Nanti untuk kartu NPWP-nya setelah diverifikasi oleh kantor pajak yang di Jakarta, itu dikirimnya bukan dikirim ke Bali, tapi dikirim ke alamat dan alamat KTP saya yang di Jakarta itu, seperti itu. Nanti kalau 30 hari kerja sejak teman-teman menerima email konfirmasi bahwa pendaftaran NPWP telah sukses dan sudah memiliki nomor NPWP itu, cuman belum menerima kartunya, nanti tadi itu bisa mengajukan cetak ulang kartu NPWP-nya ke kantor pajak terdekat dari domisili teman-teman sekalian. Jadi nggak harus pulang ke Jakarta dulu, bisa mengajukan cetak ulang kartu ke kantor pajak terdekat. Bisa di Denpasar, bisa di Badung, seperti itu. Sekarang coba kita masuk untuk ini ya. Kita masuk untuk badan. Ini saya juga sudah daftar akun untuk daftar NPWP badan. Ini saya coba login dulu. Nah, login itu akan seperti ini. Saya sudah sempat daftar akun IREK pajak untuk pendaftaran NPWP badan. Nah, ini saya tadi ketika daftar saya milihnya badan. Ini saya sudah memiliki akun sebelumnya ya. Jadi sebelum kita memulai untuk
pembelajaran kita hari ini, saya sebenarnya sudah membuat akun IREK pajak untuk pendaftaran NPWP badan. Saya pilih centangnya untuk badan, kemudian saya pakai namanya itu Anggoro Jimbaran di sini namanya. Kemudian setelah itu, setelah login, tampilannya seperti ini. Kemudian di sini pilih rekam atau edit permohonan ya, pendaftaran NPWP dipilih. Seperti ini, nanti pilih rekam. Nah, di sini nanti silakan diisi badan, pusat, pilih pusat, kemudian kalau pusat ya pilih pusat, kalau cabang ya pilih cabang ya, kalau misalnya dia cabang, kalau dia misalnya kalau cabang ini adalah perusahaan ini pusatnya ada di Jakarta, tapi dia punya cabang, perusahaan tersebut punya cabang di Bali, misalnya ada di Kuta, misalnya dia punya cabang, PT-nya punya cabang di Kuta, maka dia otomatis harus daftar NPWP cabang. Nah, nanti kalau dia pilih daftar NPWP cabang, nanti dicentang yang cabang, dan di sini masukkan NPWP pusatnya berapa, perusahaan yang di pusat yang di Jakarta itu NPWP-nya berapa, nanti dimasukkan. Tapi kalau dia misalnya bukan cabang, dia pusat, pilih yang pusat ini. Pilih pusat, dan klik next. Kemudian di sini identitas wajib pajak. Di sini bentuk badan dipilih apakah dia berorientasi pada laba atau dia organisasi atau badan hukum yang non-profit orientasinya. Non-profit oriented gitu ya. Kalau dia memang perusahaan yang bergerak untuk mencari keuntungan atau profit, ya pilih yang profit. Kemudian pilih bentuknya apa, misalnya PT, CV, perseroan, BUMN, BUMD, firma, kongsi, dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini misalnya koperasi gitu ya, saya pilih. Kemudian permodalan kepemilikan, pilih misalnya PMA ini adalah berarti dari asing ya. Kalau PMDA ini berarti dari dalam negeri, karena pemerintah ini berarti permodalannya dari pemerintah. Misalnya di sini untuk BUMN tadi ya, BUMN atau BUMD berarti ini dari pemerintah. Tapi kalau dia misalnya koperasi biasa, berarti dia pilihnya kalau permodalannya dari dalam negeri, pilih PMDN. Kemudian alamat kedudukan PT-nya, ini sesuai dengan yang tertera di akte pendiriannya, di jalan mana, misalnya ini di jalan Uluwatu misalnya. Bloknya nggak ada, ini nomornya misalnya 004. RT-nya 000, RW-nya 000. Nah, kode wilayah ini sebenarnya sama ya, tadi yang waktu orang pribadi juga sama. Waktu yang orang pribadi juga sama. Di sini pilih untuk kode wilayah ini, tinggal diklik saja di sini, seret, diklik, nah otomatis akan muncul seperti ini. Misalnya kita isikan di sini Desa Tuban. Dan cari Tuban ini misalnya Kuto, kecamatannya Kuto, cari. Nah di sini muncul Tuban, Kuto, kemudian Badung, Bali, kode pos, ID wilayah dipilih, otomatis di sini akan terisi Tuban, Badung, Kuto, Bali, kode pos. Nah ini. Kemudian nomor teleponnya silakan diisi, kalau nggak ada silakan diisi aja nomor HP-nya. Soalnya seperti itu. Kalau nggak punya nomor telepon, samakan dengan nomor HP aja. Tapi harusnya kalau dia badan hukum pasti di sini punya ini ya, punya nomor telepon kantor ya. Kemudian next. Nah, di sini ada identitas wajib pajak. Di sini diisikan nomor akte pendiriannya misalnya nomor 12, tanggalnya misalnya tanggal 20, tempatnya misalnya di Badung. Tanggalnya misalnya tanggal 20, nama notarisnya misalnya siapa ya, saya ini lah nama saya udah muncul nggak ada misalnya gitu. Tahun bukunya ini 1 Januari sampai dengan Desember. Jenis usahanya misalnya kontraktor,
kode KLU-nya dicari di sini. Sebenarnya di sini cari kontraktor. Ada. Nah ini kontraktor, ini pilih real estate atas dasar balas jasa fee atau kontrak. Ini kita bisa lihat lagi yang sesuai. Satu, dua. Ini misalnya kalau saya ini ya, real estate atas dasar balas jasa fee atau kontrak, ini pilih. Nah di sini otomatis akan terisi merek dagang, misalnya nggak ada misalnya. Ya next. Nah di sini akan diminta memasukkan daftar nama penanam modal atau pengurus. Di sini tambah, di sini pilih kedudukannya sebagai apa, penanam modal, apa sebagai pengurus atau sebagai anggota. Misalnya di sini sebagai pengurusnya atau direksi ya, dia apakah sebagai direksi yang dalam statusnya itu apakah sebagai penanggung jawab utama atau sebagai yang lainnya atau yang bukan yang diutamakan dalam pengurusan tersebut. Atau misalnya hanya sebagai anggota saja, misalnya seperti itu. Misalnya seperti itu, jenis posnya misalnya OP WNI, kemudian di sini masukkan nomor NPWP, nomor NIK untuk direksinya tersebut, misalnya direkturnya atau komisarisnya dan seterusnya seperti itu. Setelah itu next, nah ini harus diisi minimal 1 ya. Misalnya pengurus utama PNI, PWP, masukkan misalnya ini karena nggak bisa kita lanjutkan karena nanti kalau saya masukkan NPWP saya nanti malah apa ya, data rahasia gitu ya. Jadi seperti itu, nanti diminta untuk memasukkan daftar nama penanam modal atau pengurus, kemudian nanti selanjutnya akan juga disuruh memasukkan mengupload scan akte pendirian, mengupload scan NPWP dan KTP dari pengurusnya, seperti itu. Nanti tinggal diikuti aja petunjuknya di sana, tapi yang poin-poin yang paling penting sudah kita bahas di awal ini. Prosesnya nanti di akhir juga sama ya, nanti akan ketika diklik kirim nanti akan minta token dulu, tokennya dikirim ke email kita, setelah itu masuk lagi ke website ini, kemudian pilih klik kirim, masukkan kode token yang sudah ada di email kita tadi, kemudian klik kirim, selesai. Nanti untuk kartu NPWP-nya akan diverifikasi terlebih dahulu seperti itu. Nanti kalau sudah akan dikirim ke alamat KTP kita, alamat tempat dudukan PT atau perusahaan tersebut oleh kantor pajak tempat terdaftarnya. Kurang lebih seperti itu untuk alur e-registration. Ini kita belum bisa maksimal ya untuk mencontohkannya karena memang ini harus praktek langsung kalau misalnya ada yang belum memiliki NPWP atau ada yang mau daftar NPWP online untuk badan, baru kita bisa praktek langsung dengan lebih efektif. Ini kalau saya mencontohkan pakai ya saya sendiri, ini kalau saya juga sudah punya NPWP, jadinya agak susah seperti itu karena di sistemnya pasti akan nolak kalau yang bersangkutan sudah memiliki NPWP. Kurang lebih seperti itu, teman-teman sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga ada manfaat atas pembelajaran kita pada kali ini. Kita akan bertemu lagi pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua.